Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Manda dengan NPM 211506180 dari kelas PSDC. Pada hari ini saya akan menganalisis data menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada 3 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga yang di dalamnya terdapat tegangan dan arus listrik dari teknik informatika. Nah, di sini terdapat 2826 data. Data ini jika dihitung menggunakan manual, maka prosesnya akan panjang dan lama. Maka untuk lebih praktis, kita menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita menggunakan fitur dari data analisis. Nah, untuk memunculkan fitur data analisisnya, kita akan masuk ke dalam file, lalu kita pilih menu options, kita pilih menu add ins, ke manage, go to, lalu kita klik analisis toolpath, klik OK. Nah, di sini akan muncul data option fitur data analisisnya. Nah, setelah muncul data analisisnya, setelah itu kita klik, lalu kita pilih descriptive statistik, kita klik OK. Nah, di sini untuk input range-nya kita menggunakan fase yang pertama, yaitu ada tegangan dan arus listriknya dengan jumlah datanya 2826. Untuk levels inverse low-nya kita klik, dan untuk output range-nya kita taruh di K. Nah, setelah itu kita klik summary statistik, lalu kita klik OK. Nah, di sini telah muncul hasil dari tegangan dan kuat arus listriknya. Dari data tersebut kita dapat min-nya 245.852, sedangkan min untuk kuat arus listriknya yaitu 1,10187. Nah, untuk mediannya di sini kita dapat 246,02. Untuk median yang kuat arus listriknya kita dapatkan 1,1. Selanjutnya untuk nilai minimumnya dari tegangan pada fase 1 kita dapatkan 241,35, dan untuk nilai minimum dari kuat arus listrik pada fase pertama adalah 0,72. Untuk nilai maksimum dari tegangan yang pada fase 1 adalah 249,82, dan nilai maksimum dari kuat arus listrik fase 1 yaitu 1,666. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel histogram dari tegangan pada fase 1. Yang pertama, kita klik data, lalu kita klik data analisis, kita pergi ke menu histogram, lalu kita klik OK. Selanjutnya, untuk input range-nya kita menggunakan tegangan pada fase pertama dengan jumlah data 2826. Labelnya kita klik, dan output range-nya kita taruh di R. Nah, untuk Pareto, kumulatif, dan chart outputnya kita klik semua, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel histogram dari tegangan pertama pada fase 1. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tabel histogramnya untuk frekuensi yang paling tinggi dengan nilai 160 pada nilai 246,30 sekian. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel histogram untuk kuat arus listrik pada fase pertama. Nah, untuk input range-nya kita menggunakan kuat arus listrik pada fase pertama dengan jumlah data 2826, dan untuk output dari input range-nya kita taruh di AG. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel histogram dari kuat arus listrik pada fase pertama. Cursor dulu. Nah, di sini untuk frekuensinya yang paling tinggi didapatkan dari nilai 1,1 sekian dengan frekuensi 225.
Untuk selanjutnya, kita menghitung dari data dari fase kedua. Pertama, kita data analisis, lalu kita ke deskriptif statistis, klik OK. Untuk input range-nya kita menggunakan tegangan dan port arus listrik dari fase yang kedua dengan jumlah data 2826. Untuk output range-nya kita taruh di sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul juga hasil analisis dari fase kedua. Untuk tegangannya, nilai minnya 220,987. Nah, untuk min tegangan pada fase kedua yaitu 0,45 sekian. Untuk mediannya atau nilai tengah pada tegangan pada fase kedua yang bernilai 221,14, sedangkan median pada kuat arus listrik pada fase kedua yaitu 0,34. Nilai minimum dari tegangan fase kedua yaitu 212,25. Nilai minimum dari kuat arus listrik pada fase kedua yaitu 0,29. Nilai maksimum dari kuat arus listrik, nilai maksimum dari tegangan pada fase kedua yaitu 228, dan nilai maksimum dari kuat arus listrik pada fase kedua yaitu 1,07. Setelah itu, langkah yang sama pada fase pertama tersebut, kita buat tabel histogramnya. Kita pilih data analisis, lalu pilih analisis tools-nya menggunakan histogram, lalu kita klik OK. Untuk input range-nya kita menggunakan data dari tegangan fase kedua dengan jumlah data 2826, dan outputnya akan kita masukkan di bawah ini. Outputnya kita masukkan di sini, lalu kita klik OK. Oke. Di sini telah muncul untuk data dari tabel histogramnya. Berbesar terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat nilai 221,16 sekian yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Cukup sekian analisis pemusatan data menggunakan Microsoft Excel dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.